Karena salurannya tersumbat. Apalagi membuang sampah sembarangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan penataan tanah yang mana itu ada faktor-faktornya penyebabnya. Yaitu satu, yang pertama faktor dari manusia, yang kedua faktor dari alam itu sendiri. Dan nanti akan dijelaskan sama kakak Asmen kita ini Mbak Ira. Kita beri sambutan untuk Mbak Ira. Namaku Mira, panggil aja Mbak Ira. Di sini aku mau menjelaskan tentang sampah yang mengalami perubahan lingkungan. Tujuan pembelajarannya menjelaskan peningkatan sampah terhadap kelestarian lingkungan. Kedua, menjelaskan cara mengolah sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Siapa di sini yang tahu sampah itu apa? Sampah itu apa?
lingkungan dapat terjadi dalam waktu cepat ataupun lambat. Perubahan lingkungan yang terjadi dalam waktu cepat biasanya disebabkan oleh bencana alam. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Bencana alam tersebut mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat segera diamati. Kegiatan manusia juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan ini terjadi. Sekarang tak lanjut kelompok 5. Yang kenceng biar temennya kedengaran. Perubahan ini terjadi secara perlahan sehingga perubahannya dapat teramati dalam waktu yang lebih lama. Tahukah kamu, sampah dapat memengaruhi perubahan lingkungan? Ayo pelajari dalam uraian berikut. 1. Penumpukan sampah memengaruhi perubahan lingkungan. Hampir semua kegiatan manusia akan menghasilkan sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk juga dapat menyebabkan makin bertambahnya sampah di lingkungan. Ada beberapa jenis sampah yang mengandung bahan yang sulit diuraikan di alam, misalnya sampah plastik. Lanjut kelompok 1. Dari sampai mana temennya baca? Pencemaran tanah berhitung dengan berikan plastik kehadiran. Pencemaran air bukan sampah dapat mendapatkan kesuburan tanah. Bukan sampah plastik menghasilkan mikroplastik yang dapat menghasilkan makhluk hidup juga mengendap di tubuh dalam jumlah yang besar. Sudah. Sekarang dilanjut kelompok 6. Yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jenis-jenis sampah. Sampah organik. Sampah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari kegiatan rumah tangga, kedalaman busuk, dan kotoran hewan. Contoh sampah organik: daun kering, sampah rumah tangga. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan limbah yang sulit terurai di tanah. Penimbunan sampah anorganik dapat menyebabkan pencemaran dan merusak lapisan tanah. Contoh sampah anorganik: kaleng dan botol plastik. Lanjut. Dapat diatasi melalui kegiatan daur ulang yang dikenal dengan istilah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Recycle mengurangi sampah yaitu semua kegiatan yang dapat mengurangi sampah. Misalnya menggunakan kain saat berpergian dan membawa botol minum sendiri. Menggunakan kembali barang bekas atau penambahan tujuan tertentu. Misalnya penggunaan kembali barang yang bekas untuk menghidupkan ulang atau barang. Recycle, mendaur ulang kembali, yaitu mengolah kembali barang bekas untuk digunakan kembali. Misalnya mengolah sampah plastik kemasan menjadi tas beranda. Sudah kan? Sisa-sisa produk sampah itu dibagi berapa jenis? Sampah organik itu contohnya? Kalau sampah anorganik? Apa? Bisa semuanya. Nanti jangan rame ya, biar kedengaran semuanya videonya. Terus itu videonya dicermati, terus ditulis apa pesan dari video yang ditayangkan di sini. Oke? Dikerjakan secara kelompok ya. Kamu ngapain sih?
ketetapannya ada saat aku buang sampah kamu tidak bilang itu terus kenapa buang sampah itu ya itu dari aku Udah deh, apabila sampahnya nah, bagus. Bila membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola hidup sehari-hari, maka sangat diperlukan kesadaran diri mengatasi dampak buruk yang bisa ditimbulkannya, seperti banjir. Global warming. Polusi atmosfer juga. Korban